Agar organisasi tidak terjebak dalam kepanikan saat badai melanda, memiliki rencana komunikasi krisis yang matang sejak awal adalah sebuah keharusan. Rencana ini berfungsi sebagai peta jalan yang akan memandu tim sehingga mereka tidak bingung harus mulai dari mana. Setidaknya ada 5 poin utama yang harus tertuang di dalamnya. Pertama, memetakan jenis krisis yang mungkin terjadi, seperti keluhan layanan atau isu sensitif. Kedua, menetapkan siapa yang bertanggung jawab menjawab di media sosial agar admin tidak asal balas. Ketiga, menyiapkan format tanggapan awal atau draft teks permintaan maaf yang sopan dan tenang agar bisa langsung digunakan. Poin keempat adalah menentukan cara komunikasi ke publik, apakah cukup melalui cuitan, unggahan gambar, atau video klarifikasi. Dan terakhir, menyusun langkah-langkah evaluasi setelah krisis mereda untuk perbaikan ke depan. Sebagai contoh, sebuah brand minuman biasanya sudah memiliki skrip rencana untuk setiap jenis komplain. Jika ada pelanggan yang mengeluhkan rasa produk, tim sudah siap dengan teks permintaan maaf, klarifikasi teknis, hingga tawaran kompensasi seperti voucher. Dengan rencana yang sudah teruji ini, perusahaan dapat bergerak dengan sangat cepat dan terarah, bukannya sekadar memberikan tanggapan spontan yang justru berisiko membuat masalah semakin runyam. Saat krisis muncul di media sosial, tantangan terbesarnya adalah menyeimbangkan kecepatan dengan ketenangan. Kita wajib menanggapi secepat mungkin agar netizen tahu bahwa perusahaan peduli. Namun di saat yang sama, kita harus tetap sopan dan tidak terpancing emosi. Jangan sampai karena panik, admin justru membalas komentar dengan nada tinggi atau asal-asalan. Respon yang tenang sangat penting untuk meredam api kemarahan netizen, sementara sikap sopan akan menjaga agar perusahaan tetap dihormati meskipun sedang berada dalam tekanan atau serangan publik. Sebagai perbandingan, perhatikan contoh respon yang baik. Kami mohon maaf atas ketidaknyamanan ini. Kami sedang menyelidiki dan akan memberikan info lebih lanjut secepatnya. Kalimat ini membangun kepercayaan. Sebaliknya, respon buruk seperti "Gak usah lebay, ini masalah kecil," hanya akan membuat krisis meledak jauh lebih besar. Ingat, jangan pernah membalas dengan emosi. Jika tim membutuhkan waktu lebih untuk mencari informasi, sampaikan saja dengan jujur bahwa pengecekan sedang dilakukan. Yang terpenting, publik tahu bahwa perusahaan tidak diam. Pilihlah kata-kata yang membangun kepercayaan, karena setiap kalimat yang kita keluarkan bisa menenangkan situasi atau justru memperkeruhnya. Di era modern ini, media sosial bukan lagi sekadar pelengkap, melainkan alat utama untuk melakukan klarifikasi saat krisis melanda. Perusahaan tidak boleh hanya terpaku pada pengiriman rilis pers ke media konvensional, atau bahkan memilih untuk diam. Menggunakan akun resmi perusahaan untuk menyapa publik secara langsung adalah langkah yang jauh lebih bijak. Mengapa demikian? Karena netizen sangat aktif di sana, dan mereka membutuhkan penjelasan yang cepat serta transparan. Selain itu, klarifikasi melalui media sosial memiliki potensi penyebaran yang sangat luas dan instan, bahkan bisa dibagikan ulang oleh para pengikut untuk membantu meluruskan situasi. Bentuk klarifikasi ini pun sangat beragam, mulai dari teks singkat seperti cuitan atau takarir untuk respon cepat, gambar infografis yang menjelaskan langkah perbaikan secara visual, hingga video pernyataan resmi. Video pernyataan biasanya dianggap paling efektif karena terasa lebih personal dan mampu menunjukkan ekspresi serius serta empati dari pihak manajemen. Sebagai contoh, salah satu aplikasi dompet digital pernah membuat video penjelasan langsung dari CEO-nya saat terjadi gangguan sistem. Video yang jujur dan menggunakan bahasa sederhana tersebut menuai banyak pujian karena dianggap sangat transparan. Intinya, perusahaan tidak boleh takut untuk bicara. Lebih baik menjelaskan secara terbuka daripada membiarkan publik menebak-nebak situasi yang sebenarnya. Dalam situasi krisis, setiap kata yang kita keluarkan memiliki bobot yang sangat besar. Salah sedikit saja dalam pemilihan diksi bisa menjadi pemicu kemarahan baru yang lebih luas. Oleh karena itu, ada 5 prinsip utama dalam menyusun tanggapan di media sosial. Pertama, gunakan bahasa yang sopan dan netral. Hindari nada kasar, menyindir, atau sikap membela diri yang berlebihan. Kedua, tunjukkan empati dengan kalimat yang memvalidasi perasaan audiens, seperti "Kami memahami kekhawatiran Anda." Ketiga, jangan pernah menyalahkan pelanggan. Meskipun posisi mereka salah, tetaplah berikan penjelasan dengan bijak dan tenang. Poin keempat adalah menghindari penggunaan istilah teknis yang rumit. Gunakanlah bahasa sehari-hari agar penjelasan mudah dipahami oleh semua kalangan.
Kelima, gunakan kalimat aktif yang menunjukkan tanggung jawab perusahaan, misalnya dengan mengatakan, "Kami akan memperbaiki hal ini," daripada kalimat pasif yang terkesan, melempar kesalahan pada sistem. Perhatikan perbedaan antara respon yang tepat dengan respon yang salah. Respon yang tepat fokus pada permintaan maaf dan tindakan nyata, sementara respon yang salah cenderung defensif dan menyalahkan persepsi pelanggan. Ingat, satu kalimat bisa menjadi penenang yang efektif atau justru pemicu amarah baru. Jadi susunlah kata-kata Anda dengan penuh kehati-hatian. Ketika krisis melanda, kolom komentar media sosial perusahaan pasti akan dibanjiri oleh kritik dan keluhan. Namun, godaan untuk menghapus komentar negatif tersebut harus dihindari. Menghapus komentar sembarangan justru bisa menjadi bumerang bagi perusahaan. Netizen akan menganggap perusahaan tidak transparan, bahkan muncul tuduhan melakukan censorship atau menyembunyikan kebenaran. Jangan lupa, di dunia digital, komentar yang dihapus bisa dengan mudah di-screenshot dan disebarkan kembali yang justru akan memancing kemarahan publik yang lebih besar. Lantas, kapan kita diperbolehkan menghapus komentar? Hal ini hanya boleh dilakukan jika konten tersebut mengandung ujaran kebencian, sara, ancaman, atau jelas-jelas berupa spam dan informasi bohong. Selebihnya, biarkan komentar yang masuk tetap ada selama masih dalam batas wajar. Hal terbaik yang bisa dilakukan adalah menjawab komentar-komentar tersebut dengan sopan dan memberikan solusi nyata. Sebagai contoh, sebuah toko online yang sedang bermasalah dengan pengiriman memilih untuk tetap membiarkan keluhan muncul, namun mereka aktif membalas satu persatu dengan ramah. Hasilnya, publik justru memberikan apresiasi karena perusahaan dinilai jujur dan bertanggung jawab. Ingat, bersikap terbuka selalu jauh lebih baik daripada mencoba bersembunyi di balik penghapusan komentar.